menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Polisi bersama maju lainnya juga akan bekerja keras mensukseskan ibu kota dan Partai ini. Ibu Khofifah dan Mas Emil di Jawa Timur, kita juga ingin melanjutkan. Pasangan ini pasangan yang sangat ideal. Ini adalah yang terbaik. Untuk melanjutkan kerjanya di Provinsi Jawa Timur. Saya sudah bersama mantan Menteri Sosial, calon Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua, Khofifah Indar Parawansa. Mbak Khof, terima Apa kasih. kabar? Aku yang makasih Mbak Rosi. Sudah bela-belain ke program Rosi. Yap. Apa kabar Mbak Khof? Alhamdulillah baik. Saya dengar baru sakit. Iya, kayaknya ada infeksi di tenggorokan, jadi sempat ICU juga. Sempat ICU. 2 hari lalu udah keluar rumah sakit. Wah, Ini belain Mbak Rosi, aku di Jakarta. ya makanya saya sungguh-sungguh menghargai, baru pulang naik haji waktu itu. Ya, Lalu kemudian pulang naik haji dengar besoknya sakit udah langsung ke rumah sakit. dan Ya. sempat masuk Ya. ICU. Oke. Alhamdulillah udah terlewati masa kritis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lebih Oke baik sih, Mbak Khof? oke. Aku udah konsul kok ke dokter, karena kalau wawancara sama Mbak Rosi, aku mesti merespon gitu. Boleh nggak saya berbicara agak banyak gitu. Oke, kata dokter. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Bu dokter, Bu Rosi namanya. Rosi juga. Oh Rosi juga Siap. memang. Terima kasih Bu Dokter Rosi. Tanpa izin Bu Siap. Dokter, Iya. Mbak Khof nggak kesini. Siap. Mbak Khof, saya ingat sekali dulu ketika Mbak Khof pilkada pertama. Karena ini nama Mbak Khof ini, setiap pilkada Jawa Timur selalu ada nama Mbak Khof. Ini akan menjadi periode kedua. Tapi saya mau merefer flashback dulu Mbak Khof. Tahun 2008 ya kalau nggak salah pertama Ya. kali Mbak Khof ikut pilkada Jawa Timur waktu itu. Ya. Saya ingat saya mengantarkan Mbak Khof ke setelah wawancara dan Mbak Khof mengatakan langit cerah, saya rasa semua akan Ya, apa, baik-baik semua akan aja baik-baik gitu, saja. ya. Dan pada waktu itu memang semua mengatakan kemenangan itu ada di tangan seorang Khofifah Indar Parawansa. Baru detik-detik terakhir Mbak Khof dikalahkan oleh Ya. ya waktu itu Ya. jadi kalah lah ya, Mbak Khof. Tapi pertanyaan saya begini, waktu itu karena Mbak Khof harus melawan seseorang yang sangat kuat yaitu Pak Dekarwo, atau karena Mbak Khof kalah karena seorang perempuan? Biasa Mbak, kalau musim-musim pilkada kemudian muncul hujah atau dalil-dalil nggak akan bahagia sebuah negara atau daerah jika dipimpin perempuan gitu. Jadi memang untuk bisa membangun kepercayaan bahwa perempuan mampu berbuat, kita memang harus membuktikan dulu. Ada proses penetrasi persepsi ya, yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Dan itu menjadi penting kalau kita membangun jejaring lebih kuat dan lebih kuat lagi untuk bisa meyakinkan dan memberikan satu persepsi terhadap peran dan kemampuan, kapasiti dan kompetensi Padahal seorang Mbak perempuan. Khofifah sudah menjadi ketum muslimat waktu Iya. itu kan? Tapi Kalau itu saja tidak nggak cukup, memberikan karena nggak cukup. kan ketua muslimat itu hanya mimpin perempuan dan itu ormas. Kalau kemudian harus mengambil keputusan-keputusan publik yang bisa berdampak pada banyak dimensi kehidupan masyarakat, kemudian ada yang mempertanyakan, ya itulah PR kita bersama, bahwa kultur-kultur patrilineal itu memang masih harus kita jelaskan. Butuh waktu 10 tahun Mbak Khof untuk bisa memenangkan pilkada Jawa Timur. 10 tahun berjuang. Itu karena katakan
sudah tidak melawan Pak Dekarwo yang sangat identik dengan Jawa Timur, atau masyarakat Jawa Timur sudah bisa menerima pemimpin perempuan? Saya rasa dua-duanya. Jadi ada proses di mana kita hadirkannya lebih banyak lagi ya dalam waktu 10 tahun. Jadi kemungkinan itu berperan untuk mengubah persepsi masyarakat yang mungkin tadinya agak kurang berseiring dengan kehadiran kepemimpinan perempuan, ibaratnya wong lanang sakmene akeh kok dipimpin wong wedok misalnya. Akhirnya kemudian bisa melihat bahwa kompetensi perempuan, kapasiti perempuan memungkinkan untuk mendapatkan kepercayaan memimpin sebuah provinsi besar. Jawa Timur ini provinsi terbesar kedua, heterogenitas yang luar biasa, elemen-elemen strategisnya sangat banyak menentukan kondisi nasional. Pegang Jawa Timur menang di nasional. Ya, paling tidak Jawa Timur ini sebetulnya menjadi referensi 20 provinsi Indonesia Timur. Ya. Sebelum ke Bu Hovifah, ada yang juga ingin saya tanyakan. Karena Bu Hovifah ini menjadi calon gubernur Jawa Timur. Ya. Tapi kan sebenarnya Anda ini bukan kader partai manapun kan. KTA-nya Mbak Hof ini apa? Aslinya saya masih ber-KTA PKB. Aslinya PKB Gus Dur ya Pak ya. Itu penting ya, harus Iya. digarisbawahi ya. Jadi saya masih ber-KTA PKB Gus Dur. Artinya saya belum berpindah KTA partai lain. Selain itu pasti KTA saya Muslimat NU. Jadi ada yang menarik dari seorang Hovifah. Ia tidak menjadi partai politik manapun, tetapi selalu dalam kontestasi pilkada selalu bisa mendapat dukungan atau diusung oleh partai-partai politik. Menurut Mbak Hovifah, apakah ini sebuah karena apa? Karena Mbak Hovifah memiliki KTA Muslimat? Saya rasa kita harus membangun equidistance ketika menjadi pimpinan semacam kepala daerah. Jadi komunikasi-komunikasi dan perlakuan-perlakuan secara equal dengan semua elemen, bukan hanya partai politik, saya rasa harus kita bangun. Saya sering sekali menyampaikan kepada kawan-kawan, termasuk pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan elemen-elemen strategis lainnya, ingatkan saya kalau saya tidak adil. Jadi begini, dalam referensi Islam, doa pemimpin yang adil itu insya Allah mudah dikabulkan. Jangan sampai kemudian doa kita itu terkendala. Maka pemimpin harus adil. Sering saya menyampaikan. Ini konteksnya sebagai gubernur atau sebagai? Gubernur, sebagai gubernur. Karena saya harus membangun equidistant tadi dengan seluruh elemen. Partai-partai maupun non-partai. Satu saat sampai dengan tahun pertama saya diberi mandat untuk memimpin Jawa Timur. Saya cari itu mana pimpinan PHDI, Hindu. Saya cari, saya enggak ketemu. Saya cari lagi, saya ketemu. Saya menyampaikan kepada mereka. Saya sudah datang ke sentra-sentra tempat pura-pura mereka. Yang mereka pun juga belum berkesempatan ke sana. Di sini saya datang gitu. Saya kepingin ketemu dengan pimpinannya. Apa sebetulnya yang sekarang ini menjadi program prioritas mereka. Ini dalam konteks kelompok minoritas di Jawa Timur ya? Saya takut kalau saya tidak adil. Sering saya menyampaikan itu, ingatkan saya kalau saya tidak adil. Supaya semua merasa tersapa bahwa ya kita ini hadir mestinya memayungi semuanya, mengayomi semuanya. Apa rahasianya seorang Hovifah Indar Parawansa yang tidak berpartai dimanapun, tapi bisa diusung oleh Partai Demokrat yang mana waktu itu ketumnya Pak SBY, lalu kemudian diusung oleh Gerindra yang partainya Pak Prabowo. Apa rahasianya sehingga seorang Hovifah Indar Parawansa ini bisa mendapat
golden ticket dari partai-partai yang selama ini di tingkat nasional Ini itu bahasa yang justru tidak berada dalam koalisi. bahasa Mbak Rosi ini golden ticket. Kami mendapatkan surat rekom Gerindra itu 10 Desember. Jadi memang Desember itu udah Gerindra, Demokrat, PAN, kemudian Golkar itu sudah turun surat rekom di bulan Desember. Tapi kemudian sekarang ini kenapa turun rekom lagi? Karena ini rekom B1 KWK. Sesuai dengan kebutuhan pendaftaran di KPUD nanti. Jadi kayak tadi malam saya terima dari Demokrat ini rekom untuk format B1 KWK. Iya, Mbak Kof. Tapi rahasianya apa? Karena kalau semua kepala daerah provinsi lain nih, Mbak Kof, nama Khofifah Indar Parawansa ini benar-benar nama seperti partai-partai lain di Jakarta untuk memilih Pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Itu masih semuanya wait and see. Tapi giliran Jawa Timur semuanya tombol yang sama, Khofifah Indar Parawansa. Aduh Mbak Rosi, mungkin juga pasti banyak variabel ya. Saya rasa semua partai juga akan melakukan survei. Semua partai juga akan melakukan, mereka pasti melakukan sounding dengan elemen-elemen tidak hanya partainya, tapi elemen-elemen significant person di daerah di mana kita akan turun dan seterusnya. Saya rasa kita membangun komunikasi dan pengabdian yang berjalan ini kan secara kumulatif ya, secara kumulatif. Lepas itu alhamdulillah berbagai perjalanan kami ketika mendapat mandat di Jawa Timur, alhamdulillah capaian kami cukup, mungkin saya agak berlebih, cukup prestigious. Jadi kalau ada mungkin penghargaan, saya tidak menghitung penghargaan itu sebagai sebuah tujuan, tapi paling tidak penghargaan itu adalah indikator di mana capaian-capaian kita memang dinilai oleh tim-tim independen dari berbagai elemen dalam dan luar negeri. Sampai dengan 13 Februari di mana kami mengakhiri jabatan pada periode pertama itu ada 738. Mbak Kof, apakah merasa untuk pilkada periode kedua atau untuk menjadi gubernur Jawa Timur periode kedua Mbak Hof sekarang sudah merasa di atas angin? Kita tidak, saya tidak pada posisi terlampau, kita biasa-biasa aja sih. Jadi ada proses yang memang kami rasa kenapa saya ingin running pada periode kedua. Ada proses-proses yang harus kita lanjutkan yang sekarang ini sudah masuk pada tahapan awal. Jadi misalnya begini. Beberapa masih di sini saya, industri manufaktur. Oktober yang lalu Pak Jokowi meluncurkan target industri manufaktur Indonesia 2045 itu 30%, 2045. Jawa Timur per Mei kemarin sudah 35. Jadi target nasional 30% di 2045, Jawa Timur ini sudah 35%, sangat jauh melampaui target nasional. Yang kita lakukan 3 tahun lalu, jadi bukan BIM salah BIM ini. Ini kalau nanti jadi, kan kita sudah dikasih tahu ini kira-kira operasional pertama itu sudah dimulai bulan Februari 2024. Gitu. Artinya kan gini, Mbak Hof, maaf saya potong, karena didukung oleh banyak sekali partai politik, memang semuanya rata-rata mayoritas Koalisi Indonesia Maju, dan kemudian Mbak Kof baru saja menceritakan pencapaiannya. Jadi pertanyaan saya untuk bagian berikutnya, siapa berani lawan Khofifah? Saya masih bersama mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dulu di sidang umum MPR tahun 98, Khofifah adalah seorang politisi berusia termuda menyampaikan pidato kritik keras pada rezim Orde Baru. Kini ia siap bertanding di laga Pilkada Jawa Timur untuk yang kedua kalinya. Masih ingat? Ingat, sesama orang lama. Siap.
Dari tahun 92 sudah di DPR dulu Iya. P3. Ya, Saya mau tanya dulu, sebenarnya yang membesarkan nama seorang Khofifah Indar Parawansa adalah P3. ya. Tapi P3 tidak ada lagi di Sedih saya, Parlemen sedih Nasional. sekali. Ya. Sebagai yang pernah dibesarkan oleh P3, apa yang dirasakan oleh Khofifah Indar Parawansa? Saya berharap masih ada semangat dari tim P3 untuk berjuang kembali 5 tahun ke depan supaya bisa memenuhi parliamentary threshold. Ya. Mbak Khofifah kan belum menentukan pilihan mau partai kemana. Ya. Kenapa tidak segera menentukan saya akan ber-KTA partai tentu? Saya percaya pasti partai A, B, C sudah menawarkan seorang Khofifah Indar Parawansa untuk jadi kadernya. Iya juga sih sudah ada. Saya merasa saya bisa lebih memberikan nuansa sebagai payung ya, payung semuanya gitu. Sehingga tadi saya menyebut equidistant, saya bisa menjaga jarak yang sama dengan tetap melihat bahwa pilar demokrasi ini partai-partai mereka harus tetap tumbuh berkembang, memberikan referensi bagi proses pembangunan dan integrasi bangsa itu harus. Jadi sebenarnya kalau dibilang Khofifah Indar Parawansa ini ya, jomblo partai politik. Mbak Rosi banyak sekali terminologi keren-keren. Ada Tapi ini golden jomblo ticket. yang paling banyak dipinang. Pak Yusuf Kalla pada tahun 2000 menjelang Pilpres tahun lalu mengatakan bahwa nama yang paling sering diusulkan untuk menjadi calon wakil presiden 3 capres yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies itu adalah nama seorang Khofifah Indar Parawansa. Mengapa seorang Khofifah bergeming terhadap tawaran calon wakil presiden waktu itu? Kepala daerah lebih punya banyak peran. Policy making proses itu banyak sekali bisa dilakukan oleh kepala daerah. Kenapa nggak mau naik kelas dari kepala daerah menjadi Oh Mbak pemimpin Rosi, nasional? Jawa Timur itu sesuatu banget. Ini bukan apa ya, jadi provinsi lain sama perannya. Tapi bahwa saya sering menyebut Jawa Timur adalah center of gravity bagi I know, Mbak. Indonesia. Tapi saya merasa Itu bahwa sesuatu banget. itu sesuatu yang normal kalau orang mau naik kelas dari kepala daerah ke pimpinan Iya, nasional. iya. Bahkan saya tahu Pak Kiai Agil Sirat dalam pidatonya mengatakan kalau nggak salah di Harlah NU, Mbak Khofifah, ketum calon presiden 2004-2009 itu sebagai doa kalau nggak salah. Dan memang terbukti kan nama Mbak Khofifah selalu disebut sebagai seorang calon wakil presiden. Rasanya agak janggal atau di luar normal orang ditawarin calon wakil presiden itu nggak mau. Atau ada orang yang memang tidak mengizinkan Mbak Khofifah? Enggak ada yang enggak mengizinkan, enggak ada. Cuma saya merasa bahwa saya ini pekerja, saya biasa ngelutus belusuan itu di bawahnya itu ngelutus gitu. Saya bisa ke gang-gang kecil ketemu banyak segmen dan saya bisa mengambil keputusan mengeksekusi gitu. Itu kalau kepala daerah. Kalau wakil presiden kan membantu presiden. Jadi kalau ada direction dari presiden ya baru bisa mengeksekusi. Tapi kalau kita berpikir nasional bagus, tapi kenapa juga kita tidak mencoba memaksimalkan peran Jawa Timur menjadi provinsi terdepan untuk berkontribusi pada banyak hal. Apalagi kalau IKN jadi pindah Kaltim, saya rasa de facto ibu kotanya bisa Jawa Timur loh. Ya. Jadi Mbak Khofifah memang tidak pernah tergiur sedikit pun. Sampai kemarin-kemarin tawari enggak. Saya kalau diizinkan saya ingin melanjutkan di Jawa Timur dulu. Mbak Khofifah, ketika saya banyak bertanya pada banyak politisi, apa ya persepsi mereka soal Mbak Khofifah? Mereka mengatakan Mbak Khofifah adalah politisi yang sabar, tekun, organisatoris, selalu merawat konstituen, terutama dengan muslimat. Berapa juta muslimat? 32. 32 juta. Pantas nggak mau masuk ke partai politik. Tapi ada kalimat seperti ini, Mbak Khofifah Indar Parawansa itu adalah selalu memegang slogan nderek Pak Jokowi. Seberapa benar kalimat ini untuk seorang Sebetulnya Mbak Khof? pada posisi kemarin itu ya karena kita ini menjadi bagian perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jangan lupa
gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi seyogianya kebijakan-kebijakan nasional itu menjadi bagian yang ikut menginspirasi program-program di daerah. Makanya ada RPJMN, ada RPJMD, ada RKP, ada RKPD. Supaya nendang program itu. Tapi Pak Jokowi relatif sering mengundang kami diskusi. Dan saya biasa terbuka menyampaikan hal-hal yang memang perlu mendapatkan kritisi atau evaluasi dari pemerintah itu. Pak Jokowi sangat terbuka menerima masukan-masukan. Jadi artinya tidak berarti kemudian semua yes sir, enggak. Tapi kan ada cara untuk membangun komunikasi, tidak harus terbuka. Oh yang ini sebaiknya begini. Beliau sangat terbuka untuk menerima masukan itu. Ya. Ya. Jadi Mbak Hof, kalau misalnya bicara, Mbak Hof kan pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Hanya berapa tahun waktu itu? 2 tahun? Iya. 3 tahun dan kemudian Mbak Hof ketiga kalinya melaju di Pilkada Jawa Timur. Apakah Mbak Hof juga mencatat ini tidak lepas dari dari bantuan politik Pak Jokowi? Sebetulnya Pak Jokowi pada posisi sebagai presiden waktu itu juga ada kandidat PDI kan, ya. Dan kami turun, kami matur, kami ya pasti pamitan kan, kami pamitan. Saya izin untuk berjuang di Jawa Timur. Nah, saya rasa kesantunan politik itu sesuatu yang harus kita jaga bersama. Saya berusaha sekali untuk menjaga kesantunan politik kepada semua level, semua elemen, sehingga tidak mudah orang itu kemudian misunderstanding terhadap apa yang kita lakukan. Ini yang saya bilang, hebatnya seorang Hovifah, karena menterinya Pak Jokowi, keluar dari menterinya, dari kabinet, padahal waktu itu Pak Jokowi masih menjadi kader PDI Perjuangan, harus berlaga melawan kader lain yang berasal dari PDI Perjuangan, dan Mbak Hof yang menang waktu itu. Menurut Mbak Hof, ramuan apa ini, ramuan politik seperti apa yang sebenarnya Mbak Hof lakukan? Saya seringkali menyampaikan kalau kita itu jarang berkomunikasi, kemungkinan mudah terbangun misunderstanding. Jadi saya seringkali menyampaikan harus terbangun mutual understanding, harus terbangun mutual respect, baru terbangun mutual trust. 3 ini yang saya seringkali sampaikan kepada inner circle saya. Dan saya juga mencoba melakukan itu. Mutual understanding itu penting, mutual respect itu penting, sehingga tidak mudah kita ini nggak baik, ini apa. Kalau ada mutual respect kan kita saling menghormati perbedaan, lalu muncul trust. Ya. Mbak Hof, kalau melihat dari peta sekarang, sebenarnya Mbak Hof itu saya nggak ada lawan di Jawa Timur. Mbak Hof lebih senang ada lawannya atau kota kosong? Saya lebih senang ada lawan. Dalam artian ini sebuah kontestasi ya. Kalau dengan kotak kosong bukan kontestasi namanya. Ya. Ada yang begini, kritik terutama dari PKB yang kemarin Pileg kemarin dia nomor 1 dan mengatakan bahwa tetap ada peluang mengalahkan seorang Hovifah Indar Parawansa padahal petahana. Alasannya adalah karena elektabilitas Mbak Hof sebagai gubernur Jawa Timur itu belum sampai 50%. Mereka menggunakan survei itu Accurate Research and Consulting Indonesia (ARSI) pada Mei 2024. Karena dari simulasi 6 nama, elektabilitas Mbak Hof sebagai petahana itu nggak sampai 50%. Menurut Mbak Hof, ini satu yang memang mencemaskan atau mengada-ngada? Saya tetap menghormati aja. Mau pakai referensi yang mana, menghormati aja. Iya. Tadi malam teman Litbang Kompas juga menyampaikan ke saya hal yang berbeda dengan itu. Jadi ya ini adalah proses demokrasi, masing-masing punya kesempatan dan punya hak untuk berekspresi, juga menggunakan referensi-referensi tertentu. Ya
kita bersama-sama saja berproses. Kalau mau ada lawan, kira-kira Mbak Hof pengennya biar seimbang lawannya siapa? Eh, kan masing-masing partai mungkin sedang menimbang-nimbang gitu kan, ya, silahkan aja. Ada Kiai Marzuki dengan Bu Risma. Apakah itu menurut Mbak Hof lawan yang sepadan? Eh, Saya Atau banyak orang bilang tidak pada posisi menimbang-nimbang itu, dan sebaiknya saya tidak melakukan itu. Saya sangat menghormati Kiai Marzuki. Saya berkawan sangat dekat dengan Bu Risma. 2 kali Pilwali rumah saya salah satu posko. Beliau berposko, beliau berapat-rapat di rumah saya, Bu Risma. Jadi kami cukup dekat. Mbak Hof selalu bisa memberikan jawaban yang aman. Kalau gitu pertanyaan gini, mungkin lawan yang lebih seru atau sepadan adalah Caimin. Ya, saya rasa Caimin baru saja berproses di Indonesia dan juga di Jawa Timur. Beliau saya rasa sudah menghitung bagaimana kemarin perolehan pada saat Pilpres dan seterusnya, pasti juga akan menjadi pertimbangan. Beliau akan turun gelanggang atau beliau akan menurunkan yang lain, tetap pada posisi penghormatan hak berekspresi masing-masing partai untuk bisa mengambil keputusan. Di bagian selanjutnya, saya akan bertanya pada Mbak Hof. Karena jalan mulus menuju Jatim 1 rasanya memang depan mata. Tapi benarkah itu atau masih ada ranjau dalam perjalanan menuju Jawa Timur 1? Untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh KPK. Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa. Saya masih bersama mantan Gubernur Jawa Timur, pernah jadi Menteri Sosial periode tahun 2014 hingga 2018 dan kini tengah bersiap untuk jadi Gubernur Jawa Timur periode kedua seperti yang selalu saya Boleh bilang. dong, pernah jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan zaman Gus Dur. Boleh banget. Ya. Jadi memang sudah malang melintang di DPR dari tahun 92, Ya. di eksekutif dan sekarang mau kembali berlaga di Pilkada Jawa Timur. Ya. Mbak Hof, ada soal penangkapan OTT KPK dan itu juga melibatkan Wakil Ketua DPRD. Lalu ada berita soal kantor gubernur digeledah, kantornya Mas Emil juga digeledah. Ada isu atau kasus korupsi yang kemudian selalu dilekatkan dengan Gubernur Jawa Timur pada saat Mbak Hof. Menurut Mbak Hof, apakah ini sesuatu yang menjadi bom waktu yang bisa diledakkan kapan saja? Enggak sih, kalau menurut saya justru ini akan menjadi pertimbangan secara nasional. Karena itu kan kaitannya hibah. Hibah daerah itu terjadi di semua provinsi, semua kabupaten kota. Jadi ketika saya berproses, persiapan kan transisinya ada 8 bulanan ya. Saya konsultasi kepada Pak Dekarwo, saya konsultasi kepada Pak Imam. Banyak hal yang kami konsultasi termasuk diantaranya dana hibah. Pak D kemudian menyebut ada kok Mbak kontrak tanda tangan namanya NPHD. Jadi ada perjanjian hibah daerah. Ya. Dijelaskan dulu Mbak Hof, NPHD adalah? Iya, norma perjanjian hibah daerah. Dan itu ditandatangani oleh penerima hibah. Kemudian saya mendiskusikan dengan kawan-kawan butuh penandatanganan fakta integritas. Ini itemnya ini. Masih lagi kami minta fatwa ke kejaksaan. Itu tahun ketiga.
kita minta ada tanggung jawab mutlak. Jadi ada NPHD, ada fakta integritas, ada tanggung jawab mutlak. Di dalam diktum tanggung jawab mutlak itu bahwa penerima hibah itu bukan aspirator ya, mereka yang terima hibah itu mereka berjanji untuk melaksanakan sesuai dengan proposal yang masuk, nilainya, speknya, dan siap mengembalikan jika tidak sesuai spek dan siap menanggung risiko hukum. Jadi sudah 3 lapis itu, sudah 3 lapis. Jadi pada dasarnya kalau referensi dari norma secara administratif ini terpenuhi, ya mestinya semua akan sesuai dengan apa yang diusulkan. Misalnya dia mengusulkan bikin kegiatan, dia mengusulkan kegiatannya itu bisa infrastruktur, bisa apa. Kemudian ada perjanjian itu, dan kemudian 2 tahun terakhir mereka harus ngupload sendiri di dalam sistem yang sudah terkoneksi antara Kemendagri, Kementerian Keuangan. Itu yang ngupload mereka. Oke. Iya. Secara administrasi, secara birokrasi, Mbak Kof sebagai gubernur penguasa anggaran sudah berlapis-lapis. Termasuk Mbak Kof mengatakan dalam periode Mbak Kof ditambahkan satu lagi fakta integritas. Tetapi orang selalu mengaitkan Mbak Kof itu tersandera dengan kasus dana hibah DPRD. Apa enggak sih, klarifikasi? insya Allah tidak. Jadi perangkat-perangkat administratif yang ada itu sudah memberikan pagar sebetulnya bahwa penerima hibah itu bertanggung jawab, ada tanggung jawab mutlak tadi. Dan kemudian mereka ngupload sendiri di dalam sistem informasi pembangunan daerah. SIPD ini adanya di Kemendagri, jadi bukan di Pemprov. Ya. Jadi kalaupun kita misalnya ada program yang kemudian kita ingin revisi, maka pemegang kunci, jadi password untuk bisa merubah itu juga di Kemendagri. Jadi semua proses sebetulnya sudah di Kemendagri, sudah terkoneksi dengan Kementerian Keuangan juga. Kenapa saya tanyakan ini Mbak Kof? Karena selain nama Mbak Kof yang dianggap susah dicari tandingnya di Jawa Timur, tetapi kemudian orang selalu mengkaitkan dengan kasus korupsi dana hibah DPRD. Dan Mbak Hof, apakah Mbak Hof merasa bahwa ini bisa akan selalu dipakai untuk tadi yang selalu dikaitkan orang, Mbak Hof ini sebenarnya tersandera oleh satu kasus korupsi? Mungkin kalau orang mau cari gitu mungkin, tapi insya Allah nggak ada, insya Allah. Ya. Mbak Kof juga melihat bahwa ini tadi insya Allah tidak. Bagaimana kalau ini selalu dijadikan oleh lawan politik di masa kampanye? Mereka tahu penerima hibahnya siapa. Ya kan mereka bisa cek pada kasus-kasus penerima hibah yang kemudian muncul, ya penerima hibahnya yang harus ditanya, pernah enggak mereka ketemu dengan, katakan tim Pemprov, bukan saya misalnya, tim Pemprov ketemu siapa, pernah enggak mereka katakan mau ngupload terus kemudian, kan mereka upload sendiri itu di SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Mbak Kof merasa dikerjain nggak sih dalam kasus ini? Dinamika politik itu ya begitu, kita harus siap untuk bisa membangun komunikasi sebaik mungkin, dan ini akan berseiring dengan kepercayaan masyarakat yang juga harus kita bangun semaksimal mungkin. Ya. Jadi benar dong bahwa Mbak Kof juga merasakan bahwa ini memang dipakai untuk menyandra Khofifah? Saya tidak merasa disandra, karena komunikasi kan tetap bisa kita bangun, kita komunikasikan, tapi bahwa kewaspadaan tetap harus dilakukan.
Saya selalu menyampaikan kepada seluruh tim, relawan kita di lapangan cukup banyak, semuanya saya sampaikan jangan overconfident. Tetap waspada, kerja keras lahir batin. Jadi keywordnya waspada, kerja keras lahir batin. Baik. Iya. Khofifah Indar Parawansa adalah ketum muslimat terlama. Saya Iya. ingat pidatonya Kiai Agil Siraj tentu berkelakar ya, Iya, Mbak iya. Khof. Menyapa Mbak Khof itu adalah ketum muslimat sampai kiamat. Kapan Mbak Khof akan meregenerasi? Saya masih bersama mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan maju lagi sebagai calon gubernur periode kedua dengan status tanpa lawan dan sebagai ketum muslimat sepanjang masa. Enggak juga masa sepanjang masa sih Mbak ya. Khof, gurauannya Pak Agil Siraj itu ya namanya juga NU ya bergurau. Tapi apakah Mbak Khof merasa perlu ada regenerasi di Oh, muslimat? saya sebetulnya dari tahun 2011 saya kumpulkan kawan-kawan. Sudah ya, saya ini udah masuk periode ketiga. Periode ketiga ini itu berarti selesai 10 tahun kan ya. Tolong, saya punya kandidat A dan B, 2 waktu itu. Kawan-kawan nangis semua. Intinya mereka minta saya lanjut lagi. Saya udah bilang, mau periode keempat, saya bilang saya sudah malu. Udah, kok kayak saya ini nggak sukses kaderisasi. Sudah, ini disiapkan. Cara saya menyiapkan, mungkin tidak lazimnya ormas lain. Ada ketua harian. Di Muslimat itu ada ketua harian, kita menyebut ketua periodik. Oke. Dia bertanggung jawab selama 8 bulan, selayaknya ketua umum. Ya, hanya memang kan muslimat tetap saja brandingnya Mbak Khof. Nah, Muslimat adalah Khofifah, Khofifah adalah muslimat. akhirnya, Hanya maaf Mbak Khof, orang bilang begini, ya jelas Mbak Khofifah tidak akan mau meninggalkan atau memberikan enggak, jabatan ketum salah itu muslimat Mbak karena Rosli. itu tiket politik yang sangat Enggak, mahal. salah. Jadi saya waktu itu izin kepada ketum PBNU dengan 7 orang saya ajak. Kemudian Gus Yahya ini sudah. Saya minta untuk Kongres Agustus. Agustus kemarin, itu kan berarti sebelum kampanye Pilpres. Saya minta untuk Agustus saya mau kongres. Kemudian PBNU memberikan surat kongresnya akhir 2024 gitu. Jadi saya sebetulnya minta Agustus 23. Agustus 23. Tapi kemudian diminta kongresnya akhir 24. Jadi melampaui 1,5 tahun. Jadi tidak benar kalau dibilang saya. Jadi Kongres 2024 ini akhir, apakah ini ya, saya sudah sebuah tanda-tanda menyampaikan, regenerasi muslimat Mbak Khof? saya sudah menyampaikan, ayolah kawan-kawan siapa yang bersiap gitu. Saya sebenarnya dari periode ketiga itu saya sudah mau ketiga. Ayo siapa, sudah saya komunikasikan. Jadi tidak benar kalau saya mau ngekepin muslimat untuk bahkan tujuan kita politik. sowan dan dari PBNU itu surat resmi tanda tangan Rois Am, Katib Am, Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU, diminta kongresnya akhir 24 gitu. Mbak Khof, kalau sudah selesai dengan muslimat, ada gagasan juga. Kan selalu mengatakan PKB Gus Dur. Ada yang mendorong Mbak Khof untuk menjadi ketum PKB? Ini kalau Mas Imin dengar bisa heboh ini. Tapi kan suara-suara itu ada. Bahwa saya sebenarnya berKTP PKB zaman Gus Dur, itu iya. Dinamika politik ini kadang fluktuatif, kadang unpredictable gitu. Bahwa seyogyanya memang ditata ulang bagaimana politik di internal PKB itu bisa memberikan ruang dan pengakuan
terhadap Gus Dur sebagai salah satu pendiri PKB. Deklaratornya kan 4 waktu itu. Ini sejarah perpolitikan di PKB saya rasa masih banyak yang menjadi saksi hidup bagaimana sesungguhnya seorang Gus Dur menginisiasi lahirnya partai ini untuk menjaga bangsa dan negara melalui pendekatan politik Ya. dengan komunitas. Banyak sudah suara-suara mendorong Mbak Hovifah untuk menjadi ketua umum PKB. Jadi pertanyaan saya, belum Mbak Hof berpikir ke sana. mau nggak? Mau terima nggak itu? Kita belum berpikir ke sana, Mbak Rosi, karena nanti mungkin kalau selesai tugas di Muslimat barangkali kita akan melihat bagaimana possibility-nya ya. Kira-kira begitu. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Hovifah tidak melihat tawaran ini sebagai satu langkah politik baru? Dinamika politik di PKB saya rasa juga harus bisa menjadi referensi untuk melihat bahwa tatanan stabilitas politik nasional ini tetap harus dikedepankan. Kekuatan PKB di parlemen juga harus dilihat, kekuatan PKB di daerah-daerah mayoritas seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga cukup besar, itu juga harus dilihat. Jadi saya rasa mengedepankan kepentingan membangun stabilitas politik nasional maupun regional ini harus menjadi satu kesatuan. Jadi tidak asal apa itu ya. Karena biasanya kalau soal langkah politik, saya tanya soal Jawa Timur jelas, ini destinasi politik saya. Beberapa pertanyaan soal destinasi politik Mbak Hof begitu menjawab dengan sangat lantang karena jelas tujuannya. Kalau soal ajakan atau dorongan menjadi ketum PKB kok sepertinya abu-abu Mbak Hof? Ya, karena saya masih ketua Muslimat, jadi kalau ketua Muslimat kan mesti menjaga. Jadi apa? Ya netralitas ketua umum badan otonom itu masih melarang untuk merangkap pimpinan partai di semua level. Berarti udah on schedule dong nih. Desember 2024 dan kemudian ada langkah politik berikutnya. Kita lihatlah dinamika ke depan. Baik, Mbak Hovifah Indar Parawansa, terima kasih. Terima kasih Mbak Rosi. Sudah berbagi pandangan politik, pengalaman, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya tahu Mbak Hof belum begitu sehat, tapi sudah ini bikin sehat ini. Iya. Apalagi ketika ditanya mau jadi ketua umum PKB ya. Terima kasih ya Mbak Hof, sehat selalu. Siap. Thank you Terima Mbak Hof. kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi. Sampai jumpa, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.